Wali Paidi episode 5. Bertemu orang sholat di atas daun. Sesampainya di rumah, sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi, Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi, tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asyar, sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu, di langgar Wali Paidi yang sederhana ini, ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem ikro dan kiroati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke Tepeki 2, yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode ikro maupun kiroati yang diwajibkan kepada seluruh guru Tepeki guna mendapatkan syahadah, semacam ijazah, tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini. Karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas, jadinya di langgar Wali Paidi ini, metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi, karena bagi guru Tepeki yang tidak punya syahadah, tidak boleh mengajar dengan memakai metode ikro maupun kiroati, dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis tinggal 5 anak saja, yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini, tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi, disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam Tepeki dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi, karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun, mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thorikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak, carilah kiai di daerah ini, namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi, orang yang memberi faedah, umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu, pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi, karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Makkah, dan sholat di hadapan Ka'bah, dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun, padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya, dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya. Dan dia disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. "Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu?" tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya. Karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. "Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi?" "Benar, Nak, dia ada di langgar itu, sedang ngimami sholat maghrib," jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. "Terima kasih, Bu," jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar, sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi,
hati pemuda ini menjadi galau, karena Wali Paidi ini, ketika membaca huruf Ain menjadi Eng. Robil Alamin menjadi Robil Ngalamin. Gimana mau khusu dan diterima sholatnya? Wong bacanya aja udah keliru. Apakah tidak salah? Guru menyuruhnya sowan kepadanya. Gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid, seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah. Dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum, salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan, padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Wali Paidi episode 6, dikira Masjidil Haram. Pemuda santri Torikot ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Monggo kopi nekang, dan ini rokoknya. Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok Jisamsunya. Iya terima kasih, jawab pemuda itu. Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Tanya Wali Paidi. Alhamdulillah, baik-baik saja, jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula, wala quwata, illa billah 3 kali. Pesan Wali Paidi. Iya, Mas Paidi, jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu mereka bertiga masuk ke musola, menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola, dan mempersilahkan pemuda Torikot ini untuk ngimami sholat isya. Tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat isya berjamaah. Pemuda Torikot ini sholat tepat di belakang Wali Paidi, jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir Allah. Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk-pikuk di sekitar musola mulai hilang, suasana menjadi hening, yang terdengar hanya suara Wali Paidi. Dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang, dan terdengar tidak bertajwid, berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat, Wali Paidi mendekati pemuda Torikot ini. Sampeyan di sini aja, dan mulailah berzikir seperti yang sampeyan lakukan, kata Wali Paidi. Iya Mas Paidi, jawab pemuda ini singkat. Ingat pesan saya tadi, kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda Torikot ini lalu duduk bersila dan memulai membaca Fatihah, tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya, barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca.
Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak, karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup, mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang, membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar, dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini, bangunan segi empat yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Makkah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan, dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri, melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu, dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca. La haula wala quwata illa billah. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Makkah serasa bergoncang, seakan kena gempa, dan tanpa bisa dicegah, tubuh pemuda torikot ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap, tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya, ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram, ternyata tempat pembuangan sampah. Wali Paidi episode 7. Mendengar dengan telinga Allah. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Thariqah ini menghadap kepada guru mursyidnya, guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampeyan sudah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh," jawab si murid. "Iya Kang, tadi kira-kira setengah jam yang lalu, aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi. Dan beliau berpesan, setelah membuat kopi, tolong taruh di depan musola dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang, karena dulurmu akan datang." Terang kawan si murid, mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter, terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini, pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya, abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu, biarlah seperti itu saja, biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musola pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada gurunya. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan sang guru. Sedang kawannya pergi tidak ikut duduk dengannya, karena yang dipanggil gurunya bukan dia. Inilah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna, tapi lama-kelamaan, suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu.
Apa maksud semua itu? Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, sang guru berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar," kata Nabi, "bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu. Jadi, terdengar tidak sempurna menurutmu, tapi di hadapan Allah bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa. Akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri." Si murid ini bertanya lagi, "Apakah Kang Paidi ini juga orang Thariqah?" "Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Thariqah perilakunya sudah sangat berthariqah. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran, itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya, Kang Paidi ini orang yang tidak berburuk sangka kepada orang lain, kepada siapapun orangnya, baik anak kecil maupun maling. Kang Paidi ini tetap husnuzon." "Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi," jawab sang guru. "Tapi, mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya, kalau selama ini tempat yang saya kira Makkah itu, sebenarnya tempat pembuangan sampah?" Tanya si murid lagi. Sang guru tertawa. "Itu memang tugasnya Kang Paidi. Dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musola Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana, sedangkan TPA itu jauh dari sini."